Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan lagi materi tematik kita. Sudah masuk di subtema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Anak-anak soleh, sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian baca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ya, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada anak-anak yang sedang bermain membuat istana pasir. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Ya, jadi sekarang kita akan mengamati benda-benda yang ada di pantai dan yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, benda yang kita amati pertama yaitu ember. Ya, yang ada pada gambar ini, embernya berwarna biru dan berbentuk seperti tabung. Ember itu berbentuk seperti tabung. Dan ember termasuk benda padat dan bentuknya tetap. Ya, benda yang kedua kita amati yaitu pasir. Pasir termasuk benda padat. Pasir berwarna coklat dan bentuknya tetap. Benda yang kita amati yang ketiga yaitu kerang. Ya, pada gambar ini kerangnya itu berbentuk seperti kipas. Sebenarnya kerang itu memiliki banyak bentuk ya. Selanjutnya, kerang itu keras ya, keras. Dan kerang merupakan benda padat. Ayo membaca. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Ingat ya, di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Permainan domba dan serigala. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan anak-anak yang sedang bermain permainan domba dan serigala. Untuk mengetahui langkah-langkah bermain domba dan serigala, sekarang ayo kita baca langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, harus ikut home pimpa. Yang kedua, pagar membentuk lingkaran. Yang ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Yang keempat, domba awalnya berada di tengah lingkaran. Yang kelima, serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun dalam kandang.
Ya, sekarang ayo kita baca dan ingat makna dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, taman. Taman ialah kebun yang ditanami bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Yang kedua, kota. Kota ialah daerah pemukiman yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, ayunan. Ayunan ialah mainan untuk berayun-ayun. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, materi pembagian. Ayo kita baca teks di bawah ini. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh, Beni, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasir, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir tadi kita bagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop, karena 14 bagi 2 sama dengan 7. Pada percakapan tadi, terlihat mereka menggunakan operasi pembagian untuk menghitung jumlah sekop pasir yang digunakan Beni. Di situ mereka masih menggunakan operasi pembagian 2 bilangan. Sekarang kita akan menghitung operasi pembagian 3 bilangan. Untuk memahami pembagian 3 bilangan, sekarang kita baca percakapan berikut ini. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggunakan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisan? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya, bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi, 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 72 bagi 9 sama dengan 8. Terus 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Untuk lebih memahami pembagian 3 bilangan, ayo sekarang kita coba kerjakan contoh berikut. 14 bagi 7 bagi 2. Jadi pada operasi pembagian 3 bilangan, di sini kita melakukan 2 kali pembagian. Pembagian yang pertama yaitu kita membagikan 2 bilangan yang paling depan. Di sini bilangan pertamanya itu 14 dan bilangan keduanya 7. Jadi pembagian pertama kita bagikan antara 14 bagi 7. Pembagian yang kedua kita bagikan hasil bagi dari 2 bilangan pertama dengan bilangan ketiga. Ya, di sini bilangan ketiganya yaitu 2. Sekarang ayo kita kerjakan sesuai langkah-langkah tadi. Langkah yang pertama, kita bagikan 2 bilangan pertama, yaitu 14 bagi 7. Seperti penjelasan pembagian pada materi sebelumnya, kita di sini menggunakan pengurangan berulang sampai habis. Jadi kita bisa tuliskan 14 bagi 7 sama dengan 14 kurang 7 sama dengan 7. 7 kurang 7 sama dengan 0. Karena sudah 0, kita sudah bisa mendapatkan hasil dari 14 bagi 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. Ya, 2 ini belum hasil akhirnya ya. Kita masih perlu membagikan dengan bilangan yang ketiga tadi. Jadi kita bisa tuliskan langkah keduanya
2 bagi 2. Ya, dengan cara yang sama tadi, kita akan memperoleh 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi 1 ini adalah hasil akhir dari pembagian 3 bilangan tadi. Jadi, kita bisa tuliskan 14 bagi 7 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Anak-anak, untuk lebih memahami pembagian 3 bilangan ini, kalian harus rajin latihan soal ya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.